hadapannya dengan membawa pujian dan sembah kita. Karena kita percaya bahwa di dalam pujian Dia bertata, dan di dalam pujian ada kuasa. Mari sama-sama datang di hadapannya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Katakan, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari katakan dengan iman. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi katakan, Tuhan Allah. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Katakan dengan iman. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab pada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab pada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup
Kami percaya saat kami bernyanyi, saat kami memuji, saat kami menyembah Engkau, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau beserta kami. Dan saat Engkau ada di tempat ini, Engkau mendengar setiap seruan hati kami. Engkau mendengar setiap doa kami. Kami sembah Engkau. Kami memuji Engkau. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati,
dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa kekal mulia, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Pulihkan hati, menyembuhkan
Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami tenang di dalam-Mu Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau Tuhan yang ajaib bagi kami. Engkau perlindungan kami. Kau pulihkan
cinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Ya teman-teman, saya mau berbicara tentang satu perikop yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Beberapa waktu yang lalu, saudara kita Miki memberikan satu tema, subtema tentang jangan takut. Nah, tetapi topik tentang jangan takut ini cukup banyak. Namun ada satu pribadi yang Tuhan taruh di dalam hati saya, yaitu sebuah perikop tentang Musa, teman-teman. Teman-teman tahu tentang Musa? Sejak kita sekolah minggu, Musa itu menjadi tokoh yang sangat terkenal, yang kita tahu. Dari sejak dia kecil, sampai dia dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, sehingga bangsa Israel bisa keluar dari bangsa Mesir. Mari kita baca di dalam Keluaran 3. Keluaran 3. Ya, boleh saya dibantu? Oke, terima kasih. Keluaran 3 ayat 10 sampai 14. Saya akan bacakan buat kita semua. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada siapa? Firaun. Firaun itu seorang raja. Untuk apa? Membawa umatku, orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepada aku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Teman-teman coba sapa sebelah kanan kiri, apakah sekarang kamu dalam ketakutan? Ada yang hari ini ada di dalam ketakutan? Oh enggak ada ya? Ya berarti ini temanya salah ya. Semuanya enggak ada yang takut. Oh ada yang dalam ketakutan ya. Boleh lebih lagi angkat tangan. Kita jujur aja ya. Ya teman-teman, orang takut itu bukan dosa. Sekali lagi ya, orang yang takut itu bukan dosa. Tetapi kalau ada ketakutan, itu menunjukkan kita itu manusia. Kenapa? Karena kita itu sangat terbatas. Musa itu orang biasa. Tetapi dipakai Tuhan luar biasa. Musa itu seorang yang tidak punya track record yang cukup bagus untuk memimpin sebuah bangsa yang besar keluar dari perbudakan. Ya, saudaraku, yang namanya ketakutan itu ada sejak kita masih kecil. Ya kan? Anak itu kalau masih kecil, misalkan dia ditaruh di bawah AC ya, anak bayi. Wah, nanti kedinginan. Ya, takut anaknya sakit, meriang. Setelah dia semakin besar, jadilah TK. Ya, dia lulus TK.
Nah setelah TK takut, ini mau diterima di SD mana? Ya kan? Kalau sudah diterima orang tuanya jadi takut, ini temannya siapa? Sehingga satu anak di SD yang baru, itu anak masuk sekolah, masuk kelas, anaknya ada 40 katakanlah ya. Pembantunya ikut semua. Tahu enggak? Jadi yang datang itu 80 orang. Yang 40 masuk kelas, yang 40 pembantunya semua, ada yang orang tuanya, ada di luar. Ada yang masih kelas 2, pembantunya juga masih ikut. Kenapa? Takut anaknya ada apa-apa, nggak ada yang ngasih bantuan. Ya. Nah setelah lulus SD selesai, takut masuk SMP. Temannya siapa? Nanti persaingannya bagaimana? Ya, pelajarannya semakin susah. Setelah selesai SMP, masuk SMA. Semakin hari, semakin tambah ketakutannya. Setelah lulus SMA, apa yang ditakutkan? Aku ini mau ujian. Saingannya itu nasional. Ya. Jadi saya kalau mau masuk di Universitas A, misalkan ya, itu saingannya nasional. Jadi anak saya ada di Jogja, itu waktu ujian, itu saingannya ya ada yang dari Sulawesi, bahkan ada yang dari Sumatera, seluruh penjuru Indonesia. Nah, singkat kata setelah lulus S1, lulus kuliah, masih ada ketakutan? Masih, apa ketakutannya? Mau kerja di mana? Kalau sudah kerja masih takut enggak? Digaji berapa? Betul enggak? Sudah kerja ikut bosnya, sudah enak 1-2 tahun, masih ada ketakutan. Aku ada jenjang karir apa tidak? Oke, setelah berjalannya waktu, sudah bekerja, masih ada ketakutan enggak? Masih. Mau kawin sama si apa? Betul enggak? Nah, pilih A enggak cocok, pilih B enggak cocok, pilih C enggak cocok, merasa enggak cocok semua. Mau dikawini semua juga enggak boleh, ya kan? Kurangnya A ada di B. Kurangnya si B ada di C, ya kan? Semuanya serba tidak sesuai. Kenapa? Karena apa yang diinginkan tidak ada di dalam sosok calon pasangannya. Nah, oke, terpilihlah satu kandidat, dia menikah. Masih ada ketakutan? Apa ketakutannya? Nah, aku nggak punya anak. Orang tuanya tanya, kamu itu sudah 2 tahun menikah loh. Mana momongannya? Takut. Nah, suami istri ini saling menyalahkan. Ini siapa yang bermasalah? Kamu atau aku? Ayo cek. Berjalannya waktu 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun bahkan. Usaha di sana sini ya kan untuk menghasilkan keturunan ya kan. Oke, Tuhan berkati dengan keturunan. Masih ada ketakutan? Masih, apa ketakutannya? Waduh, biayanya sekolah mahal. Susu sekarang mahal. Dulu zaman saya susu kaleng masih 60.000, teman-teman ya. Sekarang hampir 2 kalinya ya. Susu yang sama itu hampir 120.000. Dan seterusnya, singkat kata, ya kita menjadi tua. Ya, yang wanita bingung, ngaca beberapa kali, kok nggak cantik-cantik, tahu enggak? Apa yang dilakukan? Pakai kosmetik A, kosmetik B, oles sana, dioles sekali nggak mempan, beberapa kali, 10 kali, ya sampai tipis itu kulitnya, ya kan? Takut apa? Dipandang tidak cantik. Ya. Setelah itu usia tambah, ya kan? Takut apa? Takut sakit. Nanti lihat sakit piye? Kamu sama siapa? Ya kan? Tak tinggal dicek kamu duluan apa aku duluan? Ya kan, yang dipanggil Tuhan maksudnya. Ya. Nah satu kali saya guyonan ya sama istri saya. Ya, saya ini sama istri saya itu berdua. Ya, sekarang ya di rumah ya, ya berdua aja gitu ya. Jadi kalau nggak ada satu itu sepi rumah ya. Kalau ada dua-duanya ada, itu ya nggak serame kalau ada anak-anak. Jadi saya merasa kini koyo wis tuwa yo. Padahal juga tua loh, padahal saya masih 27 loh. Tapi rasa-rasanya kok semuanya kok ke sana ketemu istri saya, ke depan ketemu istri saya, ke kamar ketemu, gak ada yang lain. Ya. Takut, ini ditinggal sendirian gimana, dan seterusnya. Nah, jadi ketakutan itu wajar enggak? Wajar. Ya. Jadi kalau hari ini saya tanya, ada enggak yang hari ini merasa takut? Bisa angkat tangan? Nah, ya kan tambah banyak kan?
Ya, ketakutan itu wajar. Ketakutan itu bukan dosa. Namun apa yang akan kita pelajari dalam Musa? Musa itu merasa takut diutus oleh Tuhan. Nanti kita akan tunjukkan beberapa ayat. Bahwa Musa itu bernegosiasi dengan Tuhan. Negosiasinya bukan untuk mau, tetapi untuk menolak Tuhan. Tuhan jangan suruh aku untuk membawa bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Musa mengalami ketakutan, tetapi Musa terus melangkah. Musa takut, tetapi Musa tetap berjalan kepada apa yang Tuhan perintahkan. Ya, saudaraku, kita tahu bahwa perjalanan Musa, pada akhirnya Musa yang tadinya menolak, kita tahu bahwa lewat Musa, ada satu peristiwa yang tidak pernah terjadi lagi, yaitu laut terbelah menjadi 2. Lewat Musa, hukum Taurat Tuhan, 10 hukum Taurat itu diturunkan, dan Tuhan sendiri yang menyatakan kepada Musa. Lewat Musa, tidak ada peristiwa lain setelah Musa. Ada 10 tulah yang sampai hari ini tidak pernah terjadi lagi. Yang lewat Musa itu bangsa Mesir ketakutan. Yang waktu itu bangsa adidaya. Musa dipakai Tuhan luar biasa. Padahal Musa itu orang yang biasa. Tetapi rencana Tuhan hampir terhambat karena ketakutan Musa. Ya, suatu saat Musa itu di rumah mertuanya. Ya, nama mertua Musa siapa? Ada yang ingat? Jitro, ya. Nama mertua Musa namanya Jitro. Nah, Musa itu di rumah mertuanya. Musa belum punya rumah sendiri. Musa ada di rumah mertuanya. Apa pekerjaan Musa? Jadi Musa itu di rumah mertuanya, kerjanya angon wedhus. Udah. Wedhusnya siapa? Jitro. Jadi Jitro itu nyuruh Musa untuk mengembalakan kambing dombanya Jitro. Nah, satu saat singkat kata dia di satu gunung, ya, dia menemukan semak duri yang menyala tapi tidak terbakar. Nah, mari kita lihat dalam kisah next. Tolong dibantu multimedia. Oke, ya. Oke, cukup ya. Nah, Keluaran 3 ayat 10. Ya, next ya. Nah, Keluaran 3 ayat 10 sampai 12. Ini saya singkat, teman-teman. Ya, di situ Musa ketemu Tuhan. Musa berkata begini. Tuhan berkata begini. Jadi sekarang, nah ini nadanya Tuhan mulai gemes sama Musa. Jadi sekarang, pergilah. Jadi kalau kata-kata jadi sekarang, itu kalau bahasa kudus itu apa? Sudah tidak sabar. Betul tidak? Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka aku akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah, harusnya kata bukankah aku menyertai engkau, ini yang ngomong siapa? Teman-teman, Tuhan. Tuhan itu kalau sudah ngomong, ya, tidak akan diingkari. Ketika Tuhan ngomong, bukankah aku menyertai engkau? Next. Musa, saya baca di perikop itu, terlalu cepat ya. Saya baca di perikop itu, Musa itu menolak Tuhan sampai 4 kali. Ya. Musa menolak Tuhan sampai 4 kali. Saya tunjukkan ya. Di Keluaran 3 ayat 11, Musa berkata begini. Tetapi Musa berkata pada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, yang kedua, penolakan yang kedua, saut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Penolakan Musa yang kedua ya.
Musa menolak Tuhan yang ketiga. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Yang keempat, Musa menolak Tuhan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Musa sampai menolak dan berdebat dengan Tuhan. Moh Tuhan, ojo aku. Jadi Tuhan itu gigih mengajak Musa sampai berfirman 5 kali. Tidak cukup sekali. Tahu enggak? Musa itu di padang gurun waktu di rumah Yitro. Itu berapa tahun? Waktu pengasingan Musa? Tahu? Berapa tahun? Sebelum Tuhan pakai? Puluhan tahun ya. Ada yang ngomong hampir 40 tahun. Tetapi tahu enggak? Sampai 40 tahunan kurang lebih. Musa belum move on. Musa waktu 40-an tahun, puluhan tahun itu Musa belum move on. Kenapa? Karena Musa takut. Karena Musa apa? Takut. Kenapa Musa takut? Musa takut pada kejadian yang pernah terjadi beberapa waktu sebelumnya. Ya, saya akan tunjukkan ayatnya. Orang yang hidup dalam ketakutan, ya, yang pertama ya, selalu memikirkan segala kemungkinan yang negatif. Orang kalau takut, ya, pikirannya itu selalu negatif. Ya. Sedikit-sedikit ngomongnya jelek. Sedikit-sedikit ngomongnya negatif. Segala sesuatu itu dipandang dari sisi yang negatif. Ya. Saudaraku kalau punya teman, kita ngomong apapun lah ya. Enak loh bakso di sana, gitu ya. Oh iya enak ya. Terus ada satu teman yang ngomong gini, alah enak sih, tapi kotor itu. Ada aja gitu ya. Terus ngomong apa lagi? Yuk kita ke Colo yuk, gitu ya. Enak loh ke Colo. Enggak. Yang lain oke. Enggak. Capek jauh Ada aja hal yang negatif yang dia sampaikan. Orang yang ada dalam ketakutan selalu mikir yang negatif. Yang kedua, orang yang dalam ketakutan itu selalu berasumsi selalu buruk. Kalau gagal gimana? Nanti kalau berhasil gimana? Nanti kalau nembak cewek ditolak gimana? Gitu ya. Kalau menikah, iya kalau cocok. Kalau nggak cocok, gimana? Gitu ya. Kalau aku mau kerja ikut dia, iya kalau bosnya cocok sama aku, kalau enggak gimana? Selalu ada hal-hal yang berasumsikan terburuk. Yang ketiga, orang yang dalam ketakutan itu tidak pernah memberikan solusi. Teman-teman. Orang yang selalu ngomel, ngeritik, ribut, ya. Ada aja, adanya dia itu selalu ada aja yang dikritik, ya kan? Segala sesuatu jelek dikritik, bagus dikritik. Ya, diem salah, ngomong salah, ya, berteman salah, enggak berteman salah. Semuanya serba dikritik. Orang yang tidak pernah memberikan solusi itu orang yang dalam ketakutan. Dia stay di tempat, stagnan, tidak mau kemana-mana. Yang penting hidupku nyaman, tetapi lama-lama mati. Ya. Nah Musa, kenapa seperti itu? Selalu mencari alasan. Hampir saja Musa itu menggambar rencana Tuhan dalam hidupnya. Ada satu hal yang saya mau tunjukkan. Next ya. Bagaimana kita bisa mengalahkan ketakutan? Katanya takut itu wajar. Iya sih, takut itu wajar. Tetapi kalau sampai puluhan tahun hidup dalam ketakutan dan menghambat rencana Tuhan tidak terjadi dalam hidupmu, itu yang Tuhan tidak suka. Ya. Musa hampir karena ketakutannya itu menghambat rencana Tuhan. Coba kalau saat itu Musa tidak terus melangkah, maka kisah laut terbelah menjadi dua.
Tidak ada. 10 tulah beda cerita. Loh Pak, kan memang Tuhan bisa pakai siapapun. Yes, tapi bukan Musa. Kalau hari itu Musa menolak, tidak terus melangkah, tidak ada kisah 10 tulah. Nah hari ini kita belajar, mari kita baca. Ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab di dalam diri kita, supaya kita bisa mengalahkan ketakutan. Di dalam Keluaran 2 ayat 11 sampai 15. Ya. Terbaca ya. Yang pertama, ayat 11. Pada waktu itu Musa telah dewasa. Ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul siapa? Seorang Ibrani. Seorang dari saudara-saudaranya itu. Jadi Musa itu orang Ibrani. Ya. Taunya dari mana? Seorang dari saudara-saudaranya. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu. Dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir, dipendem. Setelah dibunuh, dipendem. Ayat 13, keesokan harinya, ia keluar lagi, didapati 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti engkau membunuh orang Mesir itu. Musa menjadi apa? Takut. Sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Siapa yang mau membunuh Musa? Fir'aun. Fir'aun itu raja. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Nah, ceritanya itu begini. Musa itu maunya nolong, ya. Orang Mesir dibunuh, disembunyikan dalam pasir, ditutupi supaya bekasnya tidak ada. Tetapi ternyata yang dilakukan itu ketahuan. Yang mengetahui itu raja. Dan dia diancam oleh raja. Awas kau. Padahal Musa itu siapanya raja? Anaknya. Nah, Musa takut sampai melarikan diri. Nah, Musa itu takut karena takut dibunuh. Nah, hari ini, apakah kamu ada dalam ketakutan? Yang pertama, apakah saya masih hidup di masa lalu? Ketika Musa ada di rumah Yitro, mertuanya, berarti kejadian itu sudah berlangsung lama enggak? Sudah berlangsung lama. Ya. Puluhan tahun sudah berlangsung lama. Pekerjaan Musa sehari-hari mengembalakan kambing domba. Nah, setelah bertahun-tahun, Musa masih ingat dia pernah diancam Fir'aun. Masa lalu puluhan tahun yang lalu, dia masih ingat. Dan dia masih dalam ketakutan. Itulah kenapa, yang pertama, Musa menolak Tuhan. Hari ini saudara, kalau kita semua masih ada di dalam hidup masa lalu, kita pernah salah, kita pernah mengecewakan orang, bahkan kita pernah melakukan satu kejahatan tanpa sengaja di masa lalu kita. Hari ini masih diingat-ingat, aku pernah salah, aku pernah dosa. Hati-hati, saudara. Kita nggak akan move on. Selalu dibayang-bayangi masalah di masa lalu. Aku ini bukan siapa-siapa. Tahu enggak? Apa akibat ketika Musa masih hidup di masa lalu? Yang pertama, orang yang hidup di masa lalu seperti Musa, yang pertama mengalami krisis percaya diri. Orang yang hidup di masa lalu gampang minder. PT, ya. Dikit-dikit butuh tati tayang. Ya. PT.
Memikirkan segala sesuatu selalu yang lalu. Ya. Hidupnya itu selalu dikuasai masa lalu. Dia nggak percaya diri. Orang yang hidup di masa lalu, trauma itu dia terus hidupi di dalam dirinya. Sehingga ketika dia melihat hal positif di dalam sekitarnya, di sekitarnya, dia tidak lihat. Yang dilihat itu trauma. Suatu saat ada seorang singer, gitulah ya. Dengan PD-nya dia datang berlatih dan satu saat singkat kata dia demam panggung karena ternyata yang lihat banyak orang, fals suaranya, ya. Sehingga ada beberapa orang yang ngata-ngatain dia di belakang. Ya kan? Ojo iku neh, fals. Gak usah dijadwal lagi. Terdengar didengar telinganya. Apa yang terjadi? Dia trauma. Merasa dibully. Ya, siapa yang pingin falas? Siapa yang pingin tampil jelek? Aku udah latihan loh. Tetapi ya ternyata tidak sesuai ke yang dilatihkan. Nah, singkat kata selalu dijadwal tidak mau. Setahun berlalu, 2 tahun berlalu, ojo dijadwal. Ya. Trauma. Dia selalu hidup di masa lalu. Dia kalau dijadwal, padahal suaranya bagus. Kenapa? Karena dia selalu hidup di masa lalu. Dia tidak move on. Nah, orang yang hidup di masa lalu, yang ketiga, selalu berasumsi terburuk tentang orang lain. Kenapa? Orang yang pernah disakiti, dibully, orang kalau bergaul, takutnya digituin lagi. Takutnya dikata-katain lagi. Ya udahlah, mending setelah gereja aku langsung pulang aja deh. Percuma, aku ngobrol-ngobrol, paling di belakang aku dirasani. Ya udah aku pulang aja deh. Nah, saudaraku, hati-hati dengan kita semua. Jangan sampai kita hidup di dalam masa lalu. Musa hampir tidak maju karena dia pernah berbuat salah. Di dalam Keluaran 4 ayat 10, semoga ada ya. Next. Keluaran 4 ayat 10. Mari kita baca sama-sama. 3, 4. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Musa ketika dia hidup di masa lalu, lupa identitasnya, sebenarnya dia itu siapa. Musa itu kan peristiwanya begini, dia dibuang di sungai ketika masih bayi, ya kan, ditemukan oleh istri Fir'aun, singkat kata diangkat anak, dia jadi pangeran, dilatih dengan berbagai ilmu di kerajaan waktu di Mesir. Nah, dia fasih bicara, dia ahli perang, dia ahli bela diri, taunya dari mana? Dia bunuh orang Mesir. Ya itu mungkin dengan badan yang tegap gitu ya. Krak gitu ya. Langsung dibunuh, dipendem gitu ya. Dia ahli bela diri. Tetapi aneh. Dahulu pun tidak. Musa lupa identitasnya. Siapakah dia? Lupa bahwa dia itu pernah jadi pangeran. Musa itu lupa bahwa dia itu pernah jadi panglima perang. Nah, dia ngomong sama Tuhan. Dahulu pun tidak. Musa lupa siapa dirinya. Satu kesalahan terus diingat-ingat di masa lalu. Percayalah saudara, masa depan tidak akan pernah berubah. Selalu hidup di masa lalu. Selalu dalam ketakutan, aku tidak bisa, aku takut trauma seperti dulu. Dan ini adalah kesukaan iblis. Kenapa? Karena iblis tahu, iblis itu ahlinya intimidasi. Ya kan? Iblis itu roh yang suka menjadikan kita itu dibully. Iya toh? Oh isono. Kamu ingat gak? Dulu pernah kamu mau dibunuh.
Mungkin Musa mendengar kata-kata itu. Berpuluh-puluh tahun, Musa tidak sadar siapakah dia. Kebayang enggak saudara? Ini seorang pangeran. Tiap hari, hangat wedus. Ini pangeran. Ya mungkin hari ini kita bicara anak presiden lah begitu ya. Dia punya banyak hal waktu itu yang dia miliki. Tetapi dia lupa. Satu kali saya pernah berpikir begini ya. Mungkin satu saat kita perlu belajar dari iblis. Loh, belajar dari iblis maksudnya gimana? Gini, kita itu kalau diusir orang, kita sakit hati tidak? Sakit, gak bakal aku datang lagi. Trauma. Tetapi iblis, kita tengking berkali-kali. Dalam nama Yesus keluar, dalam nama Yesus. Iblisnya keluar enggak? Keluar enggak? Keluar ya, keluarlah ya dalam nama Tuhan Yesus. Tapi iblis trauma enggak? Enggak trauma. Iblis tidak pernah trauma. Buktinya apa? Iblis datang lagi. Lebih sedikit atau lebih banyak? Malah gue koncone, bawa temannya, satu geng kalau perlu, ya kan? Datang ke orang yang sama. Oh, nggak berjaga-jaga, kesurupan lagi kali gitu ya. Ditengking lagi. Wah, tengkingnya dengan doa puasa dan seterusnya. Ya kalah dalam nama Tuhan Yesus, ya kan? Pergilah iblis. Trauma iblis? Datang lebih banyak. Nah, jangan sampai iblis yang tidak pernah trauma, kita malah trauma. Setan itu tahu, saudaraku, ya. Orang Kristen yang hidup di masa lalu itu makanan empuknya iblis. Kenapa? Intimidasi iblis itu selalu ada atas kita. Memang dia singa yang ompong keliling ya, tetapi suaranya itu membuat kita tidak bisa percaya janji Tuhan. Dan masa depan kita selalu suram, abu-abu, gak pasti. Kenapa? Hidup kita di masa lalu. Orang yang hidup di masa lalu tidak bakal masa depannya berubah. So, orang yang hidup di dalam masa lalu tidak akan mengalami breakthrough dalam hidupnya. Saya kasih contoh. Next. Bantu ya. Ya, ini sebuah kesimpulan ya. Seorang yang pernah salah dan masih hidup di masa lalu bisa lupa akan identitasnya yang sebenarnya. Next. Ya, next. Yohanes 5 ayat 5. Ya, ada satu kisah ya, yang menarik. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Berapa? 38. Usianya teman-teman ada yang di atas 38? Ini 38 tahun loh sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya. Yang berkata siapa? Yesus. Maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Pertanyaannya apa? Maukah engkau sembuh? Tetapi jawabannya masa lalu. Tuhan, aku ini 38 tahun. Gak sembuh. Saudara, orang yang hidup di masa lalu, ada Yesus di depan kita, itu gak sadar. Selalu ngomong masa laluku buram, suram, pahit. Didoakan, diberkati, tidak mempan. Bahkan kisah ini, Yesus ada di depannya. Yesus sang sumber penyembuh ini, sumber kehidupan ini. Maukah engkau sembuh? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Saudaraku, hati-hati. Ketika kita trauma, ada ketakutan, masa lalu kita kurang baik. Kita mau doa apapun.
Tuhan mau menampakkan secara fisik sekalipun, kita nggak sadar. Jadi yang harus berubah siapa? Kita. Ya, kisah ini akhirnya orang itu bisa berjalan ya. Nah, yang saya sampaikan teman-teman ya, Tuhan bisa melakukan segalanya. Tetapi kalau kita hidup di masa lalu, kitalah yang menghambat diri kita sendiri. Jangan hidup dalam ketakutan. Pada saat Musa itu menolak sampai 4 kali, dan akhirnya Musa itu tetap sadar bahwa Tuhanlah Tuhan. Dan ketika dia tetap melangkah, janji Tuhan digenapi. Saudara, Tuhan itu tidak memperhitungkan masa lalu. Dia pedulikan apa? Masa depan. Tuhan itu bukan seperti kita, selalu ngungkit-ngungkit kesalahan masa lalu. Wah, dulu dia pernah di penjara. Ada satu artis ya. Ya kita semua tahu ya. Banyak sekali kesalahannya ya. Menikah lagi lah dan lain-lain. Selalu orang itu berkata dulu dia seperti itu. Padahal dia sudah bertobat. Ya. Tuhan mau mengisi hidup kita di masa depan. Itu penuh harapan dan damai sejahtera. Tetapi iblis yang kita dengarkan selalu diingatkan tentang masa lalu. Itu yang membuat kita nggak terima janji Tuhan. Next. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Keluaran 4 ayat 2. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, apa? Tongkat. Nah, yang kedua. Bagaimana caranya? Kita lepas dari hidup, dari ketakutan masa lalu. Yang kedua, apakah yang ada di tangan? Coba cek, apa yang ada di tanganmu? Handphone, Pak. Apa yang ada di tangan? Apa yang kamu sekarang miliki, fokus pada apa yang Tuhan percayakan. Saudara, seringkali kita itu fokus kepada apa yang tidak kita punya. Saya ulangi ya. Seringkali kita fokus kepada apa yang tidak kita punya. Sehingga itu yang membuat kita selalu hidup di dalam rasa iri, dengki, hidup di dalam kemerungsung ya. Hidup yang tidak pernah sukacita. Kita itu punya apa, dia tidak pernah merasakan dan menikmati. Orang yang fokus apa yang tidak dia miliki, selalu melihat orang lain sinis. Setuju tidak? Dan orang yang selalu fokus kepada yang tidak dia miliki, susah untuk bersyukur. Teman-teman sadar enggak? Kita itu, next ya, kita itu punya tangan. Layak enggak kita syukuri? Layak loh. Kita punya kaki, kita punya nafas kehidupan. Saya itu pernah berdoa, ya ini remaja sih. Ya. Ketika bangun pagi, enggak tahu tiba-tiba pagi itu saya merasakan begitu bersyukur, ternyata Tuhan masih percayakan saya hari yang baru ya. Roh Kudus seperti bicara begini, selama masih ada hari yang baru, berarti ada harapan baru. Amin. Berarti Tuhan mempercayakan sesuatu yang baru di hari ini. Tetapi kalau hari ini nafas kita ini diambil Tuhan, sudah tidak ada harapan. Saya begitu bersyukur, terima kasih Tuhan. Tuhan berikan aku nafas kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan. Semua apa yang terjadi hari ini tidak akan lepas dari pandangan Tuhan. Orang yang fokus pada apa yang dia miliki itu mudah melangkah dan hidupnya pasti positif. Saudaraku, tahu enggak burung-burung di udara ya? Burung itu punya apa sih? Hanya punya sayap kan? Burung itu punya Google Map enggak? Enggak punya. Tetapi dia sampai kepada tujuannya loh kalau terbang.
burung itu selalu sampai kepada destinasinya. Saya kadang-kadang iseng aja berpikir begini. Kadang ada burung di atasnya pohon yang begitu banyak ya. Ya, dia buat sarang ya. Sarangnya kecil, nggak besar. Dan ranting pohon itu begitu banyak. Saya itu aneh ya. Burung ini kalau buat sarang, itu kan bawa serabut sarang itu kan satu-satu kan. Nggak terus langsung gitu kan. Satu-satu saya liatin ya kan pas ada burung itu. Hebat ya. Terus pergi lagi, sore balik lagi bawa lagi satu. Pertanyaan, loh kok nggak pernah kesasar ya? Nggak pernah kesasar loh. Nah suatu saat sarangnya itu jatuh karena musim hujan. Sarangnya nggak ada. Loh burung itu datang lagi ke tempat yang sama. Nggak kesasar loh. Nyari sarangnya. Dia buat lagi di situ. Burung punya sayap. Dia punya sayap. Dan Tuhan lengkapi, dia tidak pernah kesasar. Semut itu punya apa sih? Semut. Tuhan kok nyiptakan semut ya? Semut itu sepertinya binatang yang lemah. Tahukah saudara, semut itu di rumah manapun ya, dia tinggal. Rumah saudara ada semut ya? Semut itu punya keistimewaan, dia bisa mengangkat barang lebih dari berat tubuhnya. Ya. Dan dia kalau kerja itu nggak pernah lelah. Teman-teman pernah enggak lihat semut diem aja gitu? Kayak tidur, pernah enggak? Saya kok nggak pernah ya. Semut di rumah saya itu selalu jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Semut dikarunia Tuhan, nggak pernah lelah. Kakinya begitu kuat. Meskipun di mata kita itu kakinya lemah. Nah bagi Tuhan, kita yang istimewa ini, masa sih kita itu tidak dicukupi Tuhan? Tuhan yang adalah Jehovah Jireh. Betul enggak? Apa yang kita punya hari ini? Bersyukurlah. Jangan hidup di masa lalu. Tuhan tahu Yesus pernah memberi makan 5.000 orang. Apa yang ada padamu? Dia tanya Andreas. Teman-teman kebayang enggak? Hari itu kalau ada Indomaret ya, Alfamart, suruh beli roti. Kira-kira ready enggak cukup enggak ngasih makan 5.000 orang? Enggak cukup. Enggak cukup. Tetapi apa yang ada padamu? Tuhan ngomong. Dia tanya Andreas, Tuhan, ada apa? 5 roti, 2 ikan. Di tangan Tuhan. Tuhan tidak tinggal di masa lalu. Lu adanya 5 roti 2 ikan. Tuhan ucapkan syukur aja. Teladan kita Tuhan Yesus ya. Ternyata apa yang terjadi? Ucapan syukur membawa perubahan masa depan. Ucapan syukur itu membawa mujizat. Orang yang tinggal di masa lalu, fokus pada apa yang dia tidak punya, tidak akan mengalami perubahan hidupnya. Coba kalau hari itu, Yesus fokus pada 5 roti 2 ikan. Loh cuma 5 roti 2 ikan. Terus pengumuman, tolong umumkan, tidak cukup makanan. Masa Yesus berbuat demikian? Enggak. Yesus diam. Dia bukan fokus kepada 5 roti 2 ikan. Dia tidak fokus apa yang ada. Dia fokus pada apa yang bisa. Dia bersyukur kepada Tuhan. Mujizat terjadi. Nah hari ini, apa yang ada padamu? Syukurilah. Jangan takut. Pak, dia anak orang kaya Pak. Pantes apa dia sukses? Dimodali piro Pak? Sukses apa enggak teman-teman ya? Masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Ada satu quotes ya, yang ngomong begini. Your future is your hand. Apa betul? Enggak. Your future is in God's hands. Di tangan Tuhan. Jadi apa yang kita ada saat ini, Musa yang punyanya cuma tongkat. Bukan senjata loh ini. Bisa dipakai Tuhan untuk membelah laut. Bisa dipakai Tuhan untuk mengeluarkan air dari batu yang keras. Next, sedikit lagi ya. Yang ketiga, apakah saya menyerahkan masa depan saya ke tangan Tuhan? Nah, saudara, saya dapat satu pencerahan yang luar biasa dan saya sampai meneteskan air mata lihat ayat ini. Keluaran 3 ayat 14 ya. Kita baca sama-sama ya, 3, 4. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu,
Akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Saudara, saya itu merenungkan begini. Tuhan kenapa enggak jawab aku adalah Elohim? Aku adalah Jehovah Jireh. Aku adalah Jehovah Rafa. Kenapa enggak jawab aku adalah Adonai? Dan seterusnya. Kenapa aku adalah aku? Tahu enggak? Apa rahasia kebenaran firman ini? Tuhan kita dahsyat. Kenapa Tuhan bicara aku adalah aku? Tuhan tidak mau dibatasi satu title. Tuhan tidak mau dibatasi satu jabatan. Tuhan tidak mau dibatasi satu panggilan. Aku adalah ketika saudara hari ini sakit. Maka aku adalah aku ini tampil akulah your healer. Ketika kita butuh makanan, ekonomi kita lesu. Aku adalah aku. Saat ini kamu membutuhkan aku yang adalah Jehovah Jireh. Tuhan, hidupku ini rasanya kok banyak masalah ya. Aku mau sekali-kali pengen hidup tenang. Tiap hari masalah. Tuhan datang. I am comforter. Aku bisa membuat kamu menjadi lega. Nah, Tuhan kita itu bisa menjadi seperti apa yang kita butuhkan, kapanpun, bagaimana, caranya bagaimana. Tuhan ada sebagaimana apa yang kita butuhkan. Tuhan kita lebih dari cukup. Kalau masa lalu kita yang mungkin kurang baik, hari ini mari pandanglah, aku adalah aku. Dia bisa menjadi siapapun, mau kapanpun, bagaimana caranya tidak tahu, seperti yang kita butuhkan saat kapanpun. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita punya Tuhan, aku adalah aku. Ada satu pujian ya, kaulah segalanya. Apakah betul? Yes. Tuhan segalanya buat kita. Saudara. Jadi kita tidak perlu takut akan masa depan. Nah Pak, buktinya aku kurang hari ini. Aku adalah aku, datang kepada Dia. Aku adalah Jehovah Jireh. Saudara butuh sembuh, I am your healer. Jadi Tuhan mau menjadi seperti apa? Suka-suka kita. Karena Dia Allah yang berkuasa, amin. Tuhan sanggup merubah hidup kita, masa depan kita. Selama kita tidak tinggal di masa lalu. So, saudaraku, jangan sampai kita hari ini masih ada dalam ketakutan. Ya. Saudara-saudara punya masa depan yang jauh-jauh masih panjang. Waktu yang masih panjang. Jangan sampai masa depan kita sia-sia hanya karena kita masih tinggal di masa lalu. Seperti halnya Musa. Musa itu orang biasa. Tetapi Tuhan pakai luar biasa. Boleh kita takut, ya, tetapi teruslah melangkah. Saudara tahu Daniel, Yusuf, Daud, Deborah, Gideon. Ya, banyak sekali pahlawan Tuhan, saudara. Apa mereka nggak pernah takut? Oh takut, saudara. Saudara tahu Yunus ya? Yunus itu takut loh, saudara. Sampai menghindar dimakan hiu loh. Dimakan ikan. Tapi lewat Yunus, satu bangsa Niniwe bertobat. Nah, saudara, boleh kita dalam ketakutan. Tetapi jangan sampai karena kita takut, rencana Tuhan gagal atas kita. Atas keluargamu. Jangan hidup dalam ketakutan. Percayalah, aku adalah aku. I am Yesaya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan sembah